Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas seputar sifat koligatif di bagian non-elektrolit ya. Kita membahas sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmosis atau P. Osmosis itu apa sih? Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel ya. Jadi misalnya di sini ada membran semipermeabelnya. Lalu di sini dia larutannya encer ya. Atau konsentrasi rendah. Yang di sebelah kanan ini adalah larutannya pekat. Konsentrasinya berarti tinggi ya. Nah, kalau larutan itu kan larutan encer lebih mudah berpindah daripada larutan yang pekat. Makanya osmosis itu adalah perpindahan dari larutan encer atau konsentrasi rendah menuju ke larutan yang lebih pekat atau konsentrasinya tinggi. Sehingga tekanan yang dapat menghentikan proses osmosis ini disebut tekanan osmosis ya. Jadi misalkan nih penerapan dari tekanan osmosis ini ya. Misalkan di sini adalah melepaskan gigitan lintah menggunakan garam ya. Misalkan di sini bayangin aja ini gambar lintah ya. Kulit lintah ini sebagai membran semipermeabelnya. Sedangkan di sini berarti tubuh lintah sebagai konsentrasi encernya atau konsentrasi rendahnya. Ketika kita tambahkan garam plus garam ini sebagai larutan pekat atau konsentrasinya tinggi ya. Ini berlaku keadaan kayak gini, garam sebagai konsentrasi tinggi, kulit lintah sebagai membran semipermeabel, dan tubuh lintah ini sebagai konsentrasi rendah atau dia larutan yang encer ya. Ketika kita tambahkan garam, berarti dia akan terjadi peristiwa osmosis, yaitu perpindahan air yang berasal dari tubuh lintah, dia kan konsentrasinya rendah, menuju ke garam, menuju ke luar tubuh lintah berarti, melewati kulit lintah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Akibatnya, jika ini dilakukan terus-menerus atau garam yang ditambahkan semakin banyak, akibatnya lama-kelamaan lintah akan kehilangan sebagian besar air di tubuhnya. Nah, ketika udah kehilangan sebagian besar air nih, maka gigitan lintah ini akan mudah terlepas. Jadi dia langsung lepas dari kulit kita ya gigitannya. Dan lama-kelamaan lintah ini akan mati. Kita ke rumusnya dulu. Untuk P, osmosis ini tekanan osmosis dilambangkan dengan P sama dengan MRT. Lagi-lagi kakak ingetin, kita lagi bahas non-elektrolit ya. M di sini hati-hati dengan pembahasan sebelumnya karena tekanan osmosis di sini pakai M besar. M besar itu adalah molaritas ya atau konsentrasi larutan. Karena kan osmosis itu berhubungan dengan konsentrasi ini ya. Nanti pakai molaritas, yaitu gram per mr dikali 1000 per volume dari larutan. R ini tetapan ya, 0,082. T ini adalah suhu tapi hati-hati dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau dia dalam bentuk Celcius berarti harus ditambah 273 biar sama dengan Kelvin ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Pada suhu 27 derajat Celcius, kita tahu berarti ini T-nya. Sebanyak 69 gram gliserol dilarutkan dalam air. Gliserolnya berarti di sini terlarut, airnya adalah pelarut ya. Hingga volumenya 750 ml. Ini volume larutannya. R-nya diketahui, yang ditanya besarnya tekanan osmotik larutan, berarti P adalah, kita langsung jabarin yang ditanya. P berarti kita langsung bisa cari dari M, R, T ya. Karena di sini non-elektrolit, lagi-lagi kakak ingetin, kita lagi bahas non-elektrolit. Gliserol ini non-elektrolit ya. Cara ngebedain elektrolit non-elektrolit gimana? Tonton aja video sebelumnya ya. Di sini M berarti gram per mr dikali 1000 per volume larutan dikali R dikali T. T ini harus kita ubah dalam Kelvin ya. Berarti 27 plus 273.
berarti 300 Kelvin. Kita masukin gram di sini yang terlarutnya adalah gliserol, berarti 69 per mr, mr-nya adalah 92 ya. Dikali 1000 per volume larutan di situ adalah 750. Dikali R-nya 0,082, dikali T-nya 300. Nah, ini 69 bagi 92 adalah 0,75. 0,75 dikali 1000 dibagi 750. Berarti tinggal 0,082 dikali 300. Hasilnya adalah 24,6 atm. Berarti tekanan osmosisnya adalah 24,6 atm. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Jika konsentrasi hemoglobin di dalam darah dianggap 15 gram per 100 ml dan tekanan osmosis darah, nah berarti ini adalah Pi, pada suhu 25 derajat Celcius, ini adalah T, adalah 0,056 atm. Hitunglah massa molekul relatif hemoglobin. Yang ditanya mR dari Hb. Kita di sini punya data dari P sama dengan mRT. Hemoglobin itu non elektrolit, jadi nggak ada faktor I-nya. Nah, sekarang kita bedah yang diketahui. 15 gram, berarti ini gramnya adalah 15. 100 ml, berarti ini dianggap sebagai volume. Larutannya adalah 100 ml. Jadi ada 15 gram di dalam setiap 100 ml. Lalu di sini ada suhu. T-nya adalah 25 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin dulu. 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. R-nya ini tetapan ya, 0,082 liter atmosfer per Kelvin ya. Nah, setelah itu kita masukin ke sini. Pi-nya ini kan diketahui ya, 0,056. Terus di sini M adalah molaritas, gram per mr dikali 1000 per V dikali R dikali T. 0,056 sama dengan gramnya adalah 15, mr-nya yang ditanya dikali 1000 per volumenya adalah 100 dikali 0,082 dikali dengan 298. Ini coret 10. Berarti mr-nya 15 dikali 10 dikali 0,082 dikali 298 dibagi dengan 0,056. Hasilnya adalah sekitar 65.453 gram per mol ya. Jadi mR hemoglobinnya adalah segini. Kita ke soal selanjutnya. Bila tekanan osmotik darah manusia pada suhu 30 derajat Celcius, berarti ini adalah T, adalah 7,7 atm, ini berarti tekanan osmotiknya ya, Pi-nya. Berapa gram glukosa, mR-nya 180, yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan cairan infus yang isotonik dengan darah. Isotonik berarti Pi1 sama dengan Pi2. Yang ditanya adalah gram glukosanya berapa. Kalau dari sini kita bisa pakai petunjuk yaitu isotonik ya. Jadi maksudnya isotonik adalah di sini ada darah, di sini ada cairan infus. Dia menggunakan glukosa gitu ya. Di sini darah ini tekanan osmosisnya adalah 7,7 atm. Suhunya kalau isotonik suhunya sama ya, sama-sama 37 derajat Celcius. Cairan infus di sini volumenya adalah 500 ml.
Yang ditanya adalah gram glukosa yang dipakai untuk membuat cairan infusnya. Isotonik berarti artinya pi dari darah akan sama dengan pi dari glukosa ya. Pi dari darah, kebetulan ini ada nih. Pi dari darah 7,7 sama dengan pi dari glukosa mRT ya. Nggak ada I karena glukosa itu non elektrolit. Nah, berarti kita langsung masukin 7,7 sama dengan M-nya adalah gram per mR dikali 1000 per V dikali R dikali T. Berarti di sini 7,7 sama dengan gramnya yang ditanya. Gram glukosa per mR, mR-nya adalah 180 dikali 1000 per volume dari cairan infusnya yaitu 500 dikali R-nya adalah tetapan 0,082 dikali T. T-nya ini kan sama ya. Berarti T-nya pada 37 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin. 37 ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Berarti gram glukosanya adalah 27 gram ya. Jadi untuk membuat larutan yang isotonis antara darah dengan cairan infus dibutuhkan gram glukosa sebanyak 27 gram.